Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Seperti biasa kali ini kita bakal bahas lagi prediksi soal untuk Suples Bahasa Inggris di UTBK. Nah, daripada berlama-lama langsung aja kita lihat soal yang pertama. Oke, di sini udah ada satu bacaan 3 paragraf ya. Terus kita langsung fokus ke soalnya seperti biasa nih. Jadi nggak usah dibaca dulu ya. Soalnya, this text is telling us about bla 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 bla. Oke, kalau ada pernyataan kayak gini, ini kan berarti dia bertanya paragraf ini atau bacaan ini tuh menjelaskan tentang apa sih atau memberitahu tentang apa gitu ya. Berarti ini sama aja kita harus mencari kalimat utama. Oke. Nah, gimana cara mencari kalimat utama? Biasanya sebenarnya kalau mencari kalimat utama dari beberapa paragraf itu kita baca kalimat awal dari setiap paragraf. Karena biasanya kalimat utama itu adanya di awal ya. Tapi kalau misalkan di awal itu ternyata nggak sesuai, bisa kita cari kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, terus ada lagi sebenarnya cara yang lebih cepat. Kita nggak perlu baca semua paragraf teman-teman ya. Kalau mau cari kalimat utama atau topik dari sebuah bacaan, biasanya ada di paragraf pertama aja. Kita udah bisa ambil kesimpulannya. Nah, dari paragraf pertama ini baru deh kita baca kalimat pertama yang di awal paragraf sama kalimat terakhir di akhir paragraf ya, supaya kita tahu apa sih yang lagi diomongin di sini. Oke? Nah, kita langsung baca nih di sini kalimat pertamanya bentuknya pertanyaan ya. What's the difference between a medical student and a convict? Oke. Apa perbedaan antara mahasiswa, mungkin ya di sini maksudnya ya, mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kesehatan dan seorang convict. Convict itu adalah seorang pidana gitu ya, orang terpidana. Nah, terus di sini sih kita lihatnya ada answernya ya, menjawab pertanyaan yang sebelumnya. A convict atau seorang yang terpidana ya, yang dihukum gitu, doesn't pay $50,000 a year for the privilege of being fingerprinted and patted down. Jadi katanya kalau seorang terpidana itu dia nggak perlu bayar $50.000 dalam setahun untuk dapetin privilege fingerprint atau kayak diminta untuk sidik jari dan juga beberapa privilege lainnya gitu ya. Jadi di sini tuh dia membandingkan dengan mahasiswa kesehatan atau yang kedokteran itu, kalau mereka itu justru perlu bayar fingerprint. Kenapa? Karena kan mereka ada kewajiban untuk membayar itu ya. Tapi kalau misalkan orang yang terpidana kan dia lagi dihukum nih, nggak mungkin dong dia bayar. Kalau orang yang lagi dihukum di penjara misalnya gitu kan, itu kan udah ditanggung sama pemerintah gitu loh. Jadi ini menganggapnya ada perbedaan di situ. Nah, sebenarnya ini belum jelas kan lagi ngomongin apa ya. Jadi kita sepertinya perlu baca kalimat terakhir dari paragraf ini. Nah, kalimat terakhirnya itu dari sini nih sebenarnya nih ya. As agak panjang ya. As student evaluation techniques have migrated from face-to-face assessment to computer-based exam. Jadi katanya dari hasil evaluasi para siswa gitu ya, teknik untuk mengevaluasi hasil ujian para siswa itu udah berubah dari face-to-face assessment, dari offline. Kan biasanya kita kalau ujian pakai kertas gitu ya, face-to-face tuh langsung ke computer-based exam, ke yang berbasis komputer katanya gitu ya. Terus oke, ini ya kita nggak perlu baca semua kalimat. Terus ini setelah koma ada nih kalimat pentingnya nih. Evaluators itu kan berarti penguji ya, menjadi less and less likely to know examinees. Jadi para penguji itu makin kesini karena tadi dari berbasis kertas ya, jadi berbasis komputer. Nah, penguji itu makin kesini makin enggak tahu siapa peserta ujiannya karena dia nggak ketemu langsung, nggak mengawas langsung, ngawasnya online gitu kan. Nah, ini leading to heightened precaution around exam security. Jadi karena kita semakin kesini semakin nggak tahu siapa peserta ujiannya, maka itu mengarahkan ke tingginya tingkat kewaspadaan saat ujian. Oke, nah berarti tinggal kita lihat di sini. Ini ngomongin apa? Nah, kalau dari sini kita udah kelihatan ya. Oh, ini ngomongin tentang teknik ujian. Oke, berarti kita langsung ambil yang ada kata-kata tentang education-nya, karena ini tuh tentang pendidikan sebenarnya ujian kan. Jadi yang ini enggak juga gitu ya. Terus yang ini juga enggak ya. Oke. Nah, ini ada examination, di sini ada examination, di sini ada educational. Tapi kalau educational di sini adanya tentang fingerprint. Padahal sebenarnya kita nggak ngomongin fingerprintnya ya. Fingerprint yang di awal itu ternyata cuman kiasan aja teman-teman tadi. Dia membandingkan masalah ujian ini ke
perbandingan terpidana sama medical student tadi. Jadi ini sebenarnya bukan jawabannya. Nah, yang jawabannya adalah yang C. Kalau yang D kan itu ngomongin anxiety ya. Ini nggak ngomongin anxiety ya. Jadi ini salah. Oke. Jadi ini ngomongin tentang strict examination in maintaining the authenticity. Jadi kakunya atau ketatnya ujian untuk mengatur keaslian hasil ujiannya. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut. Berikutnya masih di teks yang sama. How are ideas in paragraph 1 and 2 related? Tadi paragraph 1 kita udah dapat sebenarnya ya, kalimat utamanya itu adanya di akhir kan tadi ya, tentang si penguji semakin hari semakin nggak kenal siapa peserta ujiannya karena sekarang ujiannya berbasis komputer gitu. Oke, dan itu meningkatkan rasa kewaspadaan di saat ujian berlangsung. Oke, nah kita sekarang lihat paragraf 2-nya. Berarti paragraf 2 supaya kita tahu sama, kita harus baca kalimat pertama dulu ya. Oke, kalimat pertamanya ada di sini nih. I recently interviewed a group of fourth-year medical students who had just taken step 2 of the United States. Oke, jadi kalau ini dia bilang si penulis ini gitu ya, dia sudah mewawancarai sebuah kelompok yang isinya itu adalah mahasiswa kesehatan tadi ya, yang sudah 4 tahun di situ dan sedang mengambil step 2 dari medical license. Jadi dia lagi ada ya, kalau kita bilang kuliah atau mungkin sekolah tinggi gitu ya, dia lagi berusaha untuk mendapatkan lisensinya gitu. Nah, kalau ini sebenarnya bukan topiknya nih. Ini kan cuma ngasih tahu doang, dia menginterview orang kan. Berarti kemungkinan topiknya ada di akhir lagi kayak yang paragraf 1. Nah, topiknya di sini sebenarnya nih ya. Nih, students must pass the exam to obtain a medical license. Jadi seorang, atau bukan seorang, ini students banyak berarti ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu harus lolos ujian supaya dia dapat lisensi kesehatannya, supaya dia bisa praktek gitu ya, bisa membuka praktek. And scoring well is an important factor, dan mereka harus punya skor atau hasil ujian yang bagus gitu in gaining admission to competitive medical specialties. Ya, jadi itu untuk bisa mendapatkan pengakuan gitu ya di bidang kesehatan yang sangat kompetitif itu, di spesialisasinya gitu ya. So, anxiety tends to run high. Jadi mereka tuh punya anxiety yang akhirnya semakin meningkat gitu, karena aduh, aku harus dapetin nilai bagus, aku harus bisa lolos ujian kayak gitu. Oke, kalau kita lihat di sini, berarti kalau yang atas itu kan tadi kita ngomongin perbedaan atau perubahan sistem ujian ya. Nah, terus di paragraf 2 dia ngomongin tentang bagaimana itu terjadi di lapangan. Jadi maksudnya apa hubungannya ujian sama medical student tadi? Sebenarnya gini teman-teman ya, kalau kita ambil kesimpulan dari teks ini adalah sebagai seorang siswa atau mahasiswa tadi nih di bidang kesehatan kan dia harus lolos ujian. Artinya kalau harus lolos ujian berarti ujiannya harus fair dong, ya kan? Sedangkan di paragraf 1 tadi dia bilang, dijelasin bahwa semakin hari penguji itu nggak tahu siapa peserta ujiannya sehingga kewaspadaan itu semakin meningkat. Artinya bisa jadi di sini ada kecurangan gitu, jadi nggak fair ujiannya. Makanya untuk menghindari itu ada bahasan di paragraf ini gitu maksudnya ya. Berarti bagaimana paragraf 1 dan 2 itu berkaitan atau berhubungan, kita bisa ambil langsung aja. Ini jawabannya yang B. Paragraf 1 itu dia menjelaskan problemnya seperti apa, ya kan? Oh, problemnya itu penguji nggak tahu siapa peserta ujiannya, gitu kan? Itu problemnya. Nah, paragraf 2 itu ada realitanya, fakta atau kenyataan di lapangnya tuh, oh dari mahasiswa ini tuh dia butuh loh untuk lolos ujian kayak gitu. Jadi itu kan ada kaitannya gitu ya. Maka jawabannya untuk yang nomor ini adalah B. Oke, sip. Next ya, kita ke soal berikutnya. Oke, ini tentang meaning of the word ya, tentang makna kata. The word inevitable in paragraph 3 has a closest meaning with bla bla bla. Oke, inevitable ya. In, kalau teman-teman ketemu sama kata-kata yang ada in-nya ya, artinya in itu tidak. Ya, tidak. Evitable itu artinya bisa jadi dihindari gitu ya, sama ya, dihindari. Oke. Berarti kalau inevitable itu tidak dihindari alias tidak dapat dihindari sebenarnya gitu ya. Jadi inevitable itu sesuatu yang tidak dapat dihindari atau gampangnya tuh pasti terjadi gitu, itu inevitable ya. Nah, mana nih yang mirip-mirip maknanya ya.
itu maknanya adalah shunless teman-teman ya. Shunless itu artinya tidak terelakkan, tidak bisa dielakkan, pasti kejadian itu. Kalau yang lainnya avoidable dari kata avoid itu justru dihindari kan. Jadi kalau avoidable itu bisa dihindari ya, bisa dihindari kalau ini. Terus kalau needless, need artinya butuh, kalau ada kata less itu berarti tidak. Jadi kalau needless itu sama aja kayak tidak dibutuhkan atau tidak perlu gitu ya sebenarnya ya. Ini tidak perlu, tidak diperlukan, oke? Terus kalau severe itu artinya parah ya. Kalau perilous itu artinya berbahaya ya, berbahaya untuk perilous. Oke, jadi jawabannya untuk soal yang ini adalah shunless. Oke, next ke soal berikutnya. Nah, oke, masih dari bacaan yang ini ya. Why the exam is conducted more strictly? Kenapa ujiannya itu dilaksanakan lebih ketat dari sebelumnya? Nah, ya udah kita cari ya. Kata-katanya kan sebenarnya ini kata kuncinya itu adalah strict ya. Berarti kita harus cari tahu di sini mana yang ngebahas tentang seberapa ketatnya ujian ini. Oke? Berarti kalau kita cari gitu ya, kita bisa cek di sini. Ini kan tadi kalau yang paragraf 1 nih ngomongin masalahnya apa, ya kan? Baru ngomongin masalahnya apa. Terus paragraf 2 ini ngomongin tentang oh ya, kenyataannya di lapang itu memang semua orang tuh butuh untuk lolos ujian dan ujiannya harus fair gitu kan. Tadi kita udah bahas ya. Nah, mungkin kita bisa cek di paragraf 3 kali ya. Berarti kita baca kalimat utamanya di paragraf 3. Di kalimat awal kita lihat, this inevitable anxiety is compounded by checkpoint Charlie SQ security measures. Katanya anxiety ya gitu, ketakutan atau kekhawatiran yang tidak bisa dihindari itu diakibatkan gitu ya, diakibatkan adanya security measures atau ya ujian yang tadi itu bakal dilihat sistem kewaspadaannya gitu ya. Jadi orang-orang tuh makin takut, makin was-was gitu untuk ikut ujiannya. Nah, makanya di sini IDs are checked. Nah, supaya kita tahu siapa peserta ujiannya, maka kita harus ngecek ID-nya gitu kan. Oke, jadi intinya anxiety dari para peserta ujian itu terjadi karena adanya ini nih. Ini checkpoint Charlie SQ itu namanya, maksudnya ya, nama tekniknya gitu ya. Security measure itu ya berarti keamanan yang sedang dilakukan gitu. Jadi kenapa dia dibentuk atau dilaksanakan lebih ketat? Karena ya otomatis jawabannya yang B ya. Nah, because the possibility of fraud is higher. Fraud itu artinya apa sih? Fraud itu artinya kecurangan teman-teman ya. Jadi di sini dia bilang kemungkinan untuk adanya tindak kecurangan itu semakin tinggi, higher gitu. Karena orang-orang makin anxiety, makin takut gitu ya. Ya udah, makanya dibuat lebih ketat lagi supaya orang-orang itu bisa fair ikut ujiannya gitu. Oke? Jelas aja yang B. Kalau yang A kan because now is a modern educational testing, karena sekarang itu tes pendidikan itu udah lebih modern. Itu enggak ya, kita nggak ngomongin ini lebih modern, justru karena ini butuh. Kan tadi di awal dia bilang ya, sekarang itu basisnya udah komputer semua kan. Oke, kalau basisnya udah komputer semua terus nggak ada masalah apa-apa ya berarti itu kita lebih modern gitu kan. Tapi meskipun udah basisnya komputer, sekarang banyak anxiety yang dirasakan peserta ujian. Takutnya itu nggak fair ujiannya, makanya ujiannya lebih ketat lagi. Jadi ya udah, jadi itu bukan karena modern atau enggaknya gitu ya. Oke? Dan yang lainnya juga kurang mendukung. Kalau yang C, because the examiners don't know who the evaluator is, ini kebalik. Harusnya karena evaluator don't know who is the examiners gitu. Jadi kebalik lah ya gitu ya. Oke, next ya berarti ya. Nah, oke. Which of the following is a rule that must be obeyed during the exam? Mana aturan yang harus kita patuhi ketika kita mengikuti ujiannya, selama ujian berlangsung gitu ya. Nah, yang tadi ngomongin tentang aturan kan di sini kan? Oke. Berarti kita lihat aja di sini. Ini check and recheck sih. Kita dari yang A dulu ya. You have to use a formal suit like shirt and trousers. Kita cek deh di sini. Ada nggak tentang formal? Ini kan ada nih ya. Each student wears a unique number. Oh, bukan, itu mah tentang number ya. Mana nih tentang bajunya? Ada nggak nih tentang baju? Sebenarnya nggak ada tahu tentang baju ya kan? Adanya nih jaket. Cuma di sini dia bilang if they wear a jacket or sweater into the exam room, they cannot take it off. Jadi kalau misalkan kita udah pakai jaket atau sweater
ke dalam ruangan ujian itu nggak bisa dilepas, udah dipakai aja langsung gitu ya. Berarti ini nggak ada nih tentang shirt and trousers ya, salah berarti ya. Oke, terus kita lihat yang B, you can't join the test if you don't have a phone number. Kita nggak bisa ikut tesnya kalau kita nggak punya nomor handphone. Tadi kan ada number ya, ini number nih, tapi ini bukan nomor handphone ya. Ini each student wears a unique number on his or her shoulder throughout the day. Jadi ini mah kayak nomor ujian, nomor peserta yang ditempel di punggungnya. Berarti bukan dong ya. Nah itu ngomongin number itu sebenarnya ada di yang D. Participants number should put on your shoulder during the test. Ini yang benar nih berarti D. Jadi kita harus pakai nomor ujian di punggung kita selama tes gitu ya. Yang C kan ini salah ya. You have to take the jacket and sweater off. Kan nggak boleh dilepas tadi ya. Terus yang E, ID and fingerprint are important to give you higher opportunity to pass. Katanya kalau kita punya ID sama fingerprint itu bisa meningkatkan kemungkinan atau kesempatan untuk lolos ujian. Nggak ada ya. Di sini nggak ada kalau teman-teman cek. Ini kan cuma aturan aja supaya kita bisa ikut ujian, bukan bisa lolos ujiannya. Oke? Nah, jadi jawabannya ini D. Oke, next ya. Oke, kita ke soal baru nih. What can be inferred from the passage? Apa sih yang bisa kita ambil ya poinnya dari bacaan tersebut? Ini bacaannya beda ya. Oke, berarti kita baca dulu seperti biasa, cari kalimat utamanya. Karena ini cuma 2 paragraf, sepertinya kita bisa baca masing-masing kalimat utamanya ya. Oke, ini kita baca kalimat utama dari paragraf 1 nih yang awal. There is increasing evidence that health is linked to personality. Katanya ada bukti baru gitu ya yang meningkat tentang hubungan atau kaitan antara kesehatan dengan kepribadian. Jadi katanya ada kaitannya gitu. Nah biar kita nggak salah, kita baca kalimat terakhirnya seperti biasa. However, some psychologists believe that applying different procedures to people with different personalities could have a significant positive effect on health. Jadi beberapa psikolog itu percaya kalau kita menerapkan gitu ya prosedur yang berbeda ke setiap pasien dengan perbedaan kepribadian gitu. Jadi maksudnya kalau orangnya ramah kita layaninya ramah, kalau orangnya agak mungkin sensitif kita beda lagi cara penanganannya kayak gitu ya. Itu bisa punya efek yang signifikan dan positif dari kesehatannya gitu katanya. Oke, terus kalau kita baca yang kalimat di paragraf kedua, kalimat utamanya misalnya di sini, research into personality has in recent years focus on the big 5 model of personality types. Jadi kalau ini ngomongin tentang penelitian kepribadian itu yang sudah dilakukan bertahun-tahun ya, itu fokus ke dalam 5 model besar dari tipe kepribadian. Oke, jadi kalau sebenarnya kalau paragraf 2 ini lebih ngomongin ke personality ya. Oke, lebih ke kepribadiannya. Kalau yang atas itu lebih ke hubungan antara kepribadian sama kesehatan. Oke. Sekarang kita lihat aja di ABCDE-nya mana yang sesuai sama 2 topik tersebut gitu ya. Yang A kita lihat, more research is needed to prove the hypothesis of health and personality. Katanya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hipotesis tentang kesehatan dan kepribadian tadi. Maksudnya tentang kaitannya kali ya. Oke, tadi kalau kita lihat sih di akhir kan dia bilang psikolog itu udah percaya kalau yang tadi tuh menerapkan perbedaan prosedur itu bisa punya efek yang positif gitu ya. Tapi sebenarnya coba kita lihat ya hasil researchnya itu gimana ya. Ini kalau kita lihat lagi sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini nih. Sebelum ke there are kita di sini. Setelah kata yang tadi nih kalimat utama, yang kalimat pertama ini ada kata however. However itu kan bagaimanapun juga, until now. Nah kayaknya ini nggak mendukung nih kalimatnya ya. The relationship has not affected the way healthcare is delivered. Jadi itu kan tadi ada satu kalimat tuh katanya ada bukti tambahan bahwa kepribadian itu berkaitan sama kesehatan. Terus di kalimat selanjutnya dia bilang bagaimanapun juga sampai sekarang sebenarnya hubungan itu tidak affected itu berarti tidak mempengaruhi kesehatan tersebut, kesehatan yang ada gitu ya. Jadi berarti ini tuh belum pasti berarti benar kalau kita bisa bilang yang A. Kita butuh penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah benar ada hubungannya atau enggak, karena ini masih ada yang ragu meskipun psikolog udah bilang itu percaya ada perbedaannya, tapi secara penelitian itu belum ada. Jadi kita bisa pilih jawabannya yang A ya. Oke.
Kalau yang lainnya teman-teman bisa cek di bacaannya itu bukan jawaban yang kita perluin gitu ya. Nah, apalagi yang E nih, the way healthcare is delivered has affected by personality. Katanya bagaimana cara kita merawat kesehatan orang gitu ya, itu dipengaruhi oleh kepribadian. Ya kan ini tadi belum ya, has not, tidak gitu ya. Berarti bukan E jawabannya gitu, oke? Dan ini juga teman-teman bisa cek, ini kemungkinan besar ada di paragraf 1 semua dia ngomonginnya ya tentang personality and health. Oke, gitu ya. Jadi jawaban yang ini opsi A. Oke, next ya. Kalau nggak salah ini soal terakhir. Oke, what is the word conscientious di paragraf 2 means? Oke, ini meaning of the word lagi. Oke, teman-teman kalau lihat di sini ini kan ada kayak semacam kata yang mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, kayak science itu mungkin dari science itu kan ilmiah artinya. Jadi conscientious itu sebenarnya ada kaitannya sama keilmiahan gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kata ini tuh artinya adalah teliti sebenarnya ya. Oke, teliti. Nah, berarti kita carikan yang maknanya sama gitu ya, atau yang mendekati lah. Nah, ini jawabannya adalah yang careful teman-teman. Careful ini artinya hati-hati ya. Oke. Jadi ini jawabannya mirip sama teliti. Teliti kan berarti hati-hati kan. Oke, kalau clumsy itu ceroboh gitu ya. Terus innocent itu polos ya. Coward itu takut, penakut. Obedient artinya patuh gitu ya. Oke, jadi untuk yang ini jawabannya careful. Oke, itu dia ya untuk pembahasan prediksi soal UTBK Subtes Bahasa Inggris kali ini. Semoga membantu kalian and see you in the next video.